Rasulullah turun untuk akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Akhlak. Sholat itu menjauhkan kekejian dan kemungkaran. Akhlak. Tidak ada persahabatan yang indah tanpa akhlak. Tidak ada persahabatan yang indah bila tiada adab di dalamnya. Tetapi akhlak dan adab tidak bisa didapat apabila kita tidak riyadhah dan mujahadah. Pokok yang paling utama di dalam kehidupan ini, meniti adab, meniti akhlak, adalah penolakan. Penolakan atas apa gerannya? Penolakan atas kesenangan diri. Apabila dikedepankan satu keadaan akhlak yang baik dan kita waspada di dalamnya, syaitan di belakang qalb kita mengintip. Aku teringat saya berbicara, berakhlaklah engkau yang baik. Jadilah engkau manusia yang bermanfaat di alam semesta ini. Karena sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk adalah manusia yang menebar manfaat di alam semesta ini. Di alam musyahadah ini, di alam yang kotor ini, akan menjadi bersih dengan akhlak yang indah. Akan menjadi indah dengan perbuatan yang manfaat di alam semesta. Makhluk tergembirakan, umat tergembirakan. Jangan lihat dia siapa. Kata Rasulullah SAW, jangan kau sakiti hati orang lain sekalipun dia kafir. Karena kita tidak tahu si kafir itu nanti mungkin akan bertauhid. Karena setiap ada gaung kesedihan itu digenggam oleh malaikat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, si fulan menjadi sedih karena perbuatan orang itu. Para sahabat sekalian, maka si pembuat kesedihan itu akan menuai. Dia menuai hasil dari perbuatannya menyedihkan orang lain. Karena hukum Allah sudah tersedia di alam semesta ini. Berbanding dengan orang yang memberi manfaat, dia akan diberikan keindahan dan kenyamanan di dalam kehidupannya. Hukum Allah yang sudah tersedia ini di alam musyahadah ini, tempat kita tinggal, tempat kita hidup, tempat berpuluh tahun seusia kita hidup sekarang, semua tercatat dan terlihat. Maka seolah-olah alam ini juga berbicara, wahai makhluk, waspadalah engkau, waspadalah kalian di alam semesta ini. Jangan berbuat kerusakan, perbuatlah maslahat, buatlah manfaat oleh kalian, agar semua manusia yang bertemu kalian menjadi senang, agar manusia yang bertemu kalian menjadi bebas tanpa lontaran-lontaran kebencian.
tanpa makhluk bertemu dengan kita, dia tidak beroleh kerendahan atas tingkah kita yang kurang baik. Kalau kita merasa lebih baik di antara umat manusia, maka kita sesungguhnya telah merendahkan orang lain. Keji dia, sangat keji sekali menganggap orang lain, sangat buruk menganggap orang lain rendah. Manusia tidak sadar dengan segala macam keakuan yang dibawa-bawa. Setiap satu manusia membawa qalbnya masing-masing yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang segala gerak-gerik hati itu tercatat oleh malaikat. Kalau kita sadar atas itu, maka segera manfaatkan hati kita, kaitkan dan gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang harus kita patuhi, yang Allah harus kita takuti. Lalu Allah yang harus kita berusaha mencintai. Sebuah keadaan hub di dalam qalb kita tidak bisa menggunjang di dalam hati kita, tidak akan bisa bangkit. Perhatikan wahai sahabat sekalian, apabila kita tidak pernah membersihkan hati kita, apabila kita tidak pernah melawan hawa, apabila segala macam keinginan-keinginan diri ini kita perturutkan, tidak ada penolakan, tidak ada malamat dari dalam dada kita, dunia yang menipu ini sesungguhnya menjerumuskan kita kalau kita tidak waspada. Apabila kita waspada, kita teringat Kanjeng Nabi berbicara, ad-dunya mazra'ah al-akhirah. Dunia ini adalah ladang kehidupan untuk di akhirat nanti. Maka segeralah bercocok tanam di alam semesta ini. Kalau ini jadi mazra'ah, di dalamnya ada persahabatan, hati yang lembut, hati yang bersahabat kepada makhluk ciptaan. Itu akan tercatat, tergambar di alam semesta ini. Segala gerak-gerik yang kita lakukan menurut maksudnya masing-masing. Maka disebut itu inamal amal binniyat. Lalu bolehkah kita menilai niat-niat orang lain? Bukan hak kita. Ada adab yang harus kita pasang. Mana yang kita boleh menilainya? Mana yang ilmu kita tidak pandai untuk menilainya? Lalu kita lebih baik berdiam dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat sekalian, dua keadaan kemuliaan yang Allah angkat akan mengangkat derajat manusia. Yang pertama, ikuti syariat Islam. Karena syariat adalah hukum suci. Patuh di dalamnya, ikut di dalamnya, garis bawahi bahwa kita melangkah berdasarkan syariat. Yang kedua, hormat terhadap ulama. Pegang teguh itu. Hormat terhadap ulama
ini mengandung keadaan batinan. Kalau batiniah kita tidak pernah kita bersihkan, hilang segala hormat kepada orang-orang alim, hilang segala hormat kepada para salihin. Maka tazkiyatun nafs harus didahulukan. Mujahadah itu adalah nomor satu dan dibawa-bawa sampai akhir hayat. Mengapa seperti itu? Karena syaitan di kelas manapun tetap syaitan menguntit kita, selalu membayang-bayangi kalbu kita. Kalau kita memberikan sesuatu karena mendengar dari saya, kamu harus bermanfaat di alam semesta ini untuk orang lain. Saat kita memberi sesuatu, datang cakap-cakap hati, orang itu harus berterima kasih kepada kita. Itu adalah cakap kejahatan, cakap kekejian manusia. Dia harus patuh kepadaku karena aku memberi kepadamu. Kau harus hormat kepadaku karena aku memberi kepadamu. Itu syaitan berbicara, terus mempengaruhi jiwa, lalu merasa memberi. Kalau sudah merasa memberi, kita telah merendahkan orang yang diberi. Yang sesungguhnya hakikat yang sebenarnya adalah rizki kepunyaan orang yang diberi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang rizkinya. Lalu Allah mengangkat derajat yang memberi ini karena Allah menunjuk manusia itu sebagai pemberinya. Apabila kita waspada dan mengerti ilmunya ini, maka kemuliaan dan kemuliaan yang ada. Lalu terdiam, tidak bisa memberi karena tidak ada yang kita berikan. Para salihin tidak pernah berhenti berdoa kepada orang-orang yang setiap ditemuinya, orang yang mendatangi, termasuk apabila orang-orang salih itu masuk ke dalam pasar, masuk ke dalam keramaian-keramaian. Di dalam sholat-sholatnya itu, ya Allah, setiap orang yang kulihat dan orang yang melihatku, orang yang bertemu denganku di siang tadi, ya Allah, segala macam doa dilantunkannya. Perhatikan para sahabat sekalian, bukankah orang-orang salih itu seperti itu? Dan doa-doanya orang lain yang didoakan itu tidak pernah mengerti maupun tahu, kenal pun tidak kadang-kadang. Tetapi dia beroleh manfaat dari orang-orang yang berilmu. Lalu bagaimana kita tidak akan diangkat derajat kalau kita tidak hormat kepada alim ulama? Mengapa seperti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu tinggi untuk terlalu mulia untuk dibandingkan dengan kita yang terlalu banyak dalih di dalam kehidupan. Maka kalau begitu, janganlah kita berpikir tentang apa-apa.
Selain memasang rasa ta'zim saja kepada Rasulullah SAW, Rasul akan berikan syafaat karena Allah memberikan kuasa kepada Rasulullah untuk dapat memberi syafaat. Kalau sudah tahu seperti itu, mengapa kita tidak mengagungkannya? Mengapa kita diam saja di dalam kehidupan ini? Mengapa engkau hanya menyebut-nyebut namanya dengan hatimu yang datar kepada Rasulullah? Demi Allah, Ahmad bersaksi di alam ini selama Ahmad hidup, aku sangat mencintainya. Ampuni ya Allah. Kalau kalian mau ikut denganku mencintai Nabi, pasang di dalam hati kalian mujahadah yang gagah, yang kokoh. Kalian mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Lalu apa yang saya katakan tadi? Yang pertama, berpegang teguh kepada syariat agar kita ikut pada Rasulullah. Yang kedua, mencintai, sangat hormat kepada salihin, pada alim ulama. Mengapa seperti itu? Karena ulama warasatul anbiya, karena pewarisnya. Bila tidak lagi ada ulama, Ahmad tidak bisa mengajar, kalian pun tidak bisa berilmu. Ini jasa para salihin, jasa orang-orang alim, guru-guru kita. Di masa remaja aku bersaksi, aku selalu pegang jubah guruku, karena aku takut tidak selamat di dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat. Mengapa Allah berikan? Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah berpuluh tahun kita bisa rayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda aku takluk kepadanya, tanda aman takut. Setiap hampir dekat waktunya Maulid Nabi dan Khaul, gundah rasa di dada, takut terlebih dahulu dicabut nyawa, karena takut Maulid Nabi dan Khaul ini tidak jadi sementara aku lebih dulu mati. Sahabat sekalian, pegang teguh itu selawat. Berselawatlah, gemarlah berselawat kepada Nabi, agar kita dapat syafaat nanti di yaumil kiamah. Amal kita tidak berkemampuan, kita tiada punya mampu untuk masuk ke dalam surga yang terlalu mahal itu. Hanya berharap dari Rasulullah, hanya berharap uluran tangan beliau. Maka para sahabat sekalian, janganlah kalian punya hati hanya datar-datar saja. Manakala nama yang satu ini disebut Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan hati kalian. Kalau hati kalian masih tetap datar, ada kesalahan di dalam kehidupan kita. Kalau disebut nama Muhammad Rasulullah SAW, hati kita masih hambar, ada yang salah di dalam hidup kita.
Yang paling utama kesalahan itu, engkau kurang mujahadah, engkau kurang riyadhah memperketat di dalam hidup kalian. Maka segeralah bergegas di dalam hidup ini. Segeralah cepat beribadat. Sebanyak-banyak ibadat kita. Dan perhatikan manfaat kehidupan kita seperti apa gerangan. Lebih banyak bermanfaatnya bagi umat manusia, bagi segala ciptaan di alam semesta ini, bagi pepohonan-pepohonan. Perhatikan, adakah manfaat? Bila tiada, ada kesalahan di dalam menilai agama ini. Bila tiada manfaat di dalam kehidupan kita, ada kesalahan di dalam peribadatan ini. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Semoga Allah membersihkan dosa-dosa kita, dan semoga kita dihunjamkan di dalam dada menjadi orang yang takluk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.